Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang teori Charles Rogers. Berikut nama kelompok saya. Charles Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Rogers lebih dekat kepada ibunya dibandingkan sang ayah. Hal ini terjadi karena profesi ayahnya sebagai seorang insinyur dan kontraktor membuatnya sering bepergian meninggalkan rumah sejak Rogers masih kecil. Kesuksesan yang diraih sang ayah membuat keluarga Rogers menikmati gaya hidup kelas menengah atas Amerika kala itu. Rogers belajar dari kedua orang tuanya tentang nilai-nilai yang mereka anut, yaitu religiusitas dan prinsip kerja keras. Di sekolah, Rogers termasuk anak yang berprestasi. Ia juga seorang pemimpin yang sangat menyukai buku-buku dengan kisah petualangan. Meskipun terlahir dalam keluarga besar, Rogers kecil lebih senang menyendiri di sekolah. Ia termasuk anak yang sensitif dan perasa dengan ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Ketika Rogers berusia 12 tahun, ayahnya membawa seluruh keluarga untuk pindah ke sebuah peternakan yang jauhnya 25 mil dari kota Chicago. Meskipun sang ayah bukanlah petani dan masih menjadi seorang kontraktor yang sukses, namun keputusan ini diambil oleh kedua orang tuanya dengan harapan dapat memberikan lingkungan yang lebih kondusif dan religius bagi perkembangan anak-anak mereka. Di lingkungan inilah Rogers mudah menemukan gairahnya terhadap ilmu pertanian. Ia seperti seorang ilmuwan kecil yang bersikap ilmiah dan melakukan observasi dengan catatan-catatan detail tentang tumbuhan-tumbuhan hewan di sekitarnya. Pembahasan konsep diri dalam teori kepribadian Charles R. Rogers. Definisi diri menurut Charles R. Rogers, sebenarnya Rogers memulai istilah dari dalam sebuah kebingungan karena ketika itu tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan diri. Dari proses psikoterapis yang ia lakukan saat menghadapi klien-kliennya, istilah diri sangat sering mereka gunakan. Lewat sesi-sesi dengan para kliennya, Rogers memahami bahwa keinginan mereka yang terkuat sebenarnya adalah untuk menjadi diri yang sebenarnya. Dari proses inilah, Rogers menyadari bahwa memahami diri merupakan hal yang amat penting dan efektif dalam proses manusia untuk tumbuh dan berkembang sehingga diri menjadi konsep utama dalam teori kepribadian Rogers yang didefinisikannya sebagai berikut. Gestalt konseptual yang terorganisasi dan konsisten, yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat-sifat dari diri subjek atau diri objek, dan persepsi-persepsi tentang hubungan-hubungan antara diri subjek atau diri objek dengan orang-orang lain dan dengan berbagai aspek kehidupan, serta nilai-nilai yang melekat pada persepsi-persepsi ini. Gestaltlah yang ada dalam kesadaran meskipun tidak harus disadari. Gestalt tersebut bersifat lentur dan berubah-ubah, suatu proses tetapi pada setiap saat merupakan suatu entitas spesifik. Menurut Rogers, individu persepsi objek eksternal dan pengalaman-pengalaman yang ia rasakan dan kemudian memberi makna terhadap hal-hal itu. Keseluruhan sistem persepsi dan pemberian makna ini merupakan medan fenomenal individu. Medan fenomenal tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi empatis dan selanjutnya tidak pernah dapat diketahui dengan sempurna. Bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal itu, kenyataan subjektif dan bukan pada keadaan-keadaan terangsang. Rogers melihat diri sebagai suatu perangkat persepsi dan kepercayaan diri yang konsisten dan teratur. Perangkat sentral persepsi yang paling menentukan perilaku adalah persepsi mengenai diri atau konsep diri. Diri terdiri dari semua ide, persepsi, dan nilai-nilai yang memberi ciri atau yang meliputi kesadaran tentang seperti apakah saya atau what I am,
Dan apakah yang dapat saya lakukan atau what I can do? 2. Perkembangan konsep diri. Diri telah muncul sejak masa anak-anak. Struktur diri pada dasarnya terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang terdekat atau significant other, seperti orang tua, anggota keluarga maupun teman bermain. Diri memiliki hubungan yang kuat dengan interaksi sosial dan memiliki komponen evaluasi, yaitu dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuan dirinya. Pada anak, tumbuh suatu kesadaran diri dan kemampuan membedakan diri dengan orang lain disebut dengan self-image, yaitu suatu cara untuk melihat dirinya sendiri yang berkembang lewat identifikasi komponen kognisi, afeksi, dan perilaku tokoh yang dekat dengan dirinya. Perkembangan ini akan meluas dan membentuk self-concept ketika anak menjadi sensitif secara sosial dan memiliki kemampuan kognitif dan berpersepsi yang matang. Konsep dirinya akan semakin rumit dan kompleks. Lebih jauh, bisa dikatakan bahwa isi dari konsep diri seorang adalah merupakan produk sosial. Ada 3 elemen penting dalam perkembangan konsep diri, yaitu akan penghargaan positif atau need for positive regard, penghargaan bersyarat kondisional positive regard, dan penghargaan tanpa syarat unconditional positive regard. B. Manusia yang berfungsi sepenuhnya. Rogers menggambarkan kehidupan yang sangat baik sebagai berikut. Kehidupan yang baik dari sudut pandang pengalaman saya adalah proses pergerakan yang melalui arah yang dipilih organisme manusia jika secara internal bebas bergerak kemanapun, dan sifat umum dari arah yang dipilih ini tampak memiliki persamaan. Rogers, tahun 2012, halaman 289. Perkembangan yang optimal menurutnya lebih merupakan sebuah proses, bukan sebuah keadaan yang statis. Menurutnya, kehidupan yang baik adalah saat seorang memiliki tujuan yang memenuhi semua potensi yang ia miliki sepenuhnya secara terus-menerus. Beberapa karakteristik dari orang yang berfungsi sepenuhnya adalah meningkatkan keterbukaan terhadap pengalaman adalah sebuah proses meningkatnya keterbukaan seseorang terhadap pengalaman, tidak menutup diri, dan tidak memiliki suppression atau sebuah mekanisme diri yang mencegahnya dari pengalaman apapun yang mengancam kepada dirinya. Hal ini berarti lawan dari pembelaan diri yang muncul sebagai respon terhadap seseorang, pengalaman yang dianggap atau diduga mengancam, tidak harmonis dengan gambaran seseorang tentang dirinya atau tentang kaitan dengan dunianya. 2. Kecenderungan terhadap hidup eksistensial. Seseorang yang memiliki kecenderungan terhadap hidup eksistensial akan menerima setiap momen yang ia alami sepenuhnya, bukan membelokkan, menginterpretasikan, atau memutarbalikkan momen tersebut agar sesuai dengan gambaran dirinya. Bisa dikatakan bahwa diri dan kepribadian itu muncul sebagai hasil belajar dan dari pengalaman yang sebenarnya. Orang yang tidak mudah berprasangka ataupun manipulasi pengalaman, melainkan menyesuaikan diri karena kepribadiannya terus-menerus terbuka kepada pengalaman baru. 3. Meningkatnya kepercayaan pada organisme. Yang dimaksud dengan meningkatnya kepercayaan pada organisme adalah bahwa pada tahap ini seseorang akan mempercayai penilaian mereka sendiri, mempercayai keputusan yang mereka ambil, tindakan yang mereka pilih saat menghadapi suatu masalah. Ia tidak hanya mendasarkan perilakunya pada norma-norma atau standar sosial yang ada, namun justru akan terbuka pada pengalamannya dan menemukan sense benar atau salah dari dalam dirinya sendiri, sebuah kemampuan intuitif yang ada dalam diri yang menjadi solusi perilaku bagi hubungan manusia yang kompleks dan bermasalah. 4. Kebebasan memilih. Ia percaya bahwa ia memiliki peranan dalam menentukan perilakunya dan bertanggung jawab atas pilihan yang dia ambil. Semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin ia mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. 5. Kreativitas. Seseorang yang kreatif bertindak 5. Kreativitas. Seseorang yang kreatif bertindak dengan bebas dan menciptakan hidup, ide dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensi secara kreatif dengan cara yang memuaskan. Dengan keterbukaannya yang peka terhadap dunia, kepercayaannya terhadap kemampuannya sendiri untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungannya, ia akan menjadi orang yang akan menghasilkan produk dan kehidupan yang kreatif. 6. Konstruktif dan terpercaya. Menurut Rogers,
Sifat dasar manusia saat ia berfungsi dengan bebas adalah konstruktif dan terpercaya. Saat seseorang terbebas dari pembelaan terhadap dirinya sehingga ia terbuka terhadap berbagai kebutuhan serta berbagai tuntutan lingkungan sosial, reaksinya diyakini akan positif, berkembang, dan konstruktif. Ia akan mampu menyeimbangkan segala kebutuhan dirinya. Bahkan jika memang ada kebutuhan agresif, ia dapat menempatkan secara realistis dan tidak berlebihan. 7. Kehidupan orang kaya warna. Rogers menggambarkan kehidupan seseorang yang berfungsi sepenuhnya sebagai kehidupan kaya warna dan menarik dan menyarankan untuk bisa mengalami suka maupun duka, jatuh cinta, patah hati, ketakutan, ataupun keberanian seperti Rogers yang tuliskan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.